Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Jumpa lagi di channel Islami Salsabila. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Soal nomor 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Ayo kita bahas nomor 1 dulu. Apa yang dilakukan adik Beni ya? Adik Beni tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. Itu dari bacaan ada di baris yang ke berapa ya ini? Ke-6. Jawaban nomor 2. Beni mengambil secukupnya ketika makan. Ada di baris nomor 10. Soal nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Ya jelas Beni dong, karena dia tidak membuang makanannya. 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Petani akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Orang tua juga dirugikan karena sudah membeli beras. Sedangkan dengan seenaknya adiknya Beni membuang makanannya. 5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Jelas sudah, karena adik Beni bisa mendapatkan makanan berupa apa tadi Dek di depan? Berupa nasi. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelas belum. Jelaskan jawabanmu. Karena kewajibannya menghabiskan makanan kan belum dilaksanakan. 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban nomor 7 sudah, karena Beni sudah menghabiskan makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari?
Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Sawah dibajak pada hari ke-1. Padi ditanam hari 21 sampai 30. Padi mulai berbiji hari 100. Padi dipanen pada hari 120. Padi diambil dari sawah pada hari 122. Padi dijemur dan digiling hari 130. Biji padi siap jadi beras pada hari 132. Terakhir, nasi siap dimakan. Ya, ternyata prosesnya sangat lama ya, Dik ya. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A sedang menebang pohon, sedangkan gambar B sedang menanam pohon. Gambar C merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain. Untuk gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir. Gambar B, orang lain dapat menikmati udara segar. Gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, ya, karena melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sejuk. Gambar B, tidak. Menanam tanaman akan membuat lingkungan menjadi sehat. Gambar C, ya. Merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman perbuatan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Gambar B, mengajak orang lain untuk menanam pohon. Gambar C, tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Contohnya ya, Dek, menyiram tanaman setiap hari. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Contohnya, merusak tanaman. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Jumlah tumbuhan akan berkurang. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Kita harus ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang baik yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Ayo berlatih.
Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang, bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Buatlah contoh soalnya. Yo, ini ada contoh, Dek. Contoh membulatkan bilangan desimal dari bilangan 2,25 sama dengan 2,3. 5,35 menjadi 5,4. Kalau bilangan 5 dan seterusnya bisa dibulatkan atau taksirkanlah. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Kalian bisa lihat garis bilangan di bawah ini ya, Dek ya. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,3 ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Bilangan 5,3 itu lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0. Sehingga untuk bilangan 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan. Bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30. Jadi 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Jika pembulatan pecahan desimal sampai 1 tempat desimal, maka angka yang kita perhatikan adalah angka pada kedudukan per 100. Jika angka pada kedudukan per 100 adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan yang tepat yakni pembulatan ke atas. Namun, bila angka selanjutnya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Apabila pembulatan ke satuan terdekat, perhatikan angka per 10-nya. Apabila angka per 10-nya adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan ke satuan terdekatnya menggunakan pembulatan naik. Namun, jika angka per 10-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatannya adalah pembulatan turun. Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke 1/100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Jawabannya, bulatkan dengan 2 angka di belakang koma atau yang terdekat. Dari 2,456 menjadi 2,46. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Silakan adik-adik pahami garis bilangan di bawah ini ya. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama tumbuhan untuk tumbuhan pertama yaitu jambu. Tinggi dalam sentimeter 136. Tinggi dalam meter dibagi 100 1,36. Pembulatan ke per 10 terdekat 1,4. Tanaman yang kedua yaitu mangga.
Tinggi dalam sentimeter 125. Tinggi dalam meter dibagi 100, 1,25. Pembulatan ke per 10 terdekat 1,3. Nama tumbuhan yang ketiga adalah, nama tanamannya adalah cocor bebek ya dek. Tinggi dalam sentimeter 33. Tinggi dalam meter dibagi 100, 0,33. Pembulatan ke per 10 terdekat menjadi 0,3. Nama tanaman yang keempat yaitu mawar. Tinggi dalam sentimeter 56. Tinggi dalam meter dibagi 100, 0,56. Pembulatan ke per 10 terdekat menjadi 0,6. Nama tanam terakhir melati. Tinggi dalam sentimeter 24. Tinggi dalam meter dibagi 100, 0,24. Pembulatan ke per 10 terdekat menjadi 0,2. Temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu. Lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Di sini ada contoh soal dan jawaban. Yuk kita bahas. Contoh soal yang pertama. Panjang pita 1,25 meter. Berapa panjang pita jika dibulatkan ke per 10-an terdekat? Jawabannya, panjang pita menjadi 1,3 meter. Alasannya, karena angka di belakang koma 0,25 lebih dekat ke 0,30. Contoh soal yang kedua. Berapa pembulatan kesatuan terdekat untuk bilangan 3,1? Jawabannya, karena angka 1 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 3. Soal nomor 3. Berapa pembulatan kesatuan terdekat untuk bilangan 4,8? Karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 5. Ayo mengamati. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Jika bilangan desimal lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 1. Jika di bawah 5, menjadi 0. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 100. Jika nilai per 100-nya 0 sampai 4, maka per 10-annya tidak ditambah. Jika nilai per 100-nya 5 sampai 9, maka per 10-nya ditambah 1 angka. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 1000. Jika nilai per 1000-nya 0 sampai 4, maka per 100-nya tidak ditambah. Jika nilai per 1000-nya 5 sampai 9, maka per 100-nya ditambah 1 angka. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Caranya dengan mengurangi cacah bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Manfaatnya mempermudah dalam proses pengerjaan hitung bilangan pecahan desimal. Bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah dengan pembulatan pecahan desimal ke terdekat? Ayo berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Ayo dek, itu gambar apa ya? Oh benar, gambar kupu-kupu. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Yang pertama,
kalian harus siapkan bahan berupa daun-daun kering dan juga lem. Langkah pertama, buat sketsa gambar yang kalian sukai. Yang kedua, aturlah daun-daun menutupi sketsa. Yang ketiga, perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Yang langkah terakhir, tempelkan daun kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem. Selamat mencoba. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan: daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya gunting. Langkah-langkah yang pertama, siapkan bahan. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.